Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi lain 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Kitab Amsal tadi yang kita dengar bacaan pertama itu berbicara tentang seorang istri menanyakan, siapakah istri yang baik? Yang memberikan kepada suaminya hal-hal yang baik dan hal yang ia bekerja, istri itu bekerja dengan tekun, dikatakan tadi memintal, mengerjakan, tetapi juga memperhatikan dan menolong mereka yang berkesusahan. Siapakah yang akan mendapatkan istri yang cakap ini? Berbicara tentang perempuan. Istri yang berani, istri yang berkata-kata dengan benar, istri yang cerdas, dan terutama karena takwa kepada Tuhannya. Ia mengerjakan segala sesuatunya dengan terampil dan sangat baik. Siapakah yang akan mendapatkannya? Kitab Amsal itu berisi pepatah-pepatah. Dan yang kita dengar tadi itu pada ayat-ayat terakhir dari kitab Amsal itu. Diberikan kepada kita pada hari ini supaya kita dapat melihat
Karena kita semua ini eklesia. Kita semua ini gereja. Kita disebut bunda gereja. Gereja itu dibayangkan seperti seorang bunda. Bunda yang mengerjakan untuk suaminya hal-hal yang baik, eklesia. Karena itu kita semua ini, siapapun adalah pekerja-pekerja bagi Tuhan. Kita diminta bagi pekerja untuk menjadi pekerja yang setia. Seperti istri yang setia kepada suaminya. Istri yang bekerja keras. Bekerja artinya melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan suaminya. Ia mempercayakan diri kepada suaminya karena percaya suaminya itu yang terbaik baginya. Kita ini juga, kita ini mempelai Kristus Yesus, Sang Putra Allah itu. Dia datang ke dunia ini untuk kita, supaya kita supaya kita menjadi orang benar. Orang yang pertama-tama mempunyai belas kasih yang amat besar kepada sesamanya. Mengerjakan. Kalau kitab Amsal itu mengatakan perempuan itu, istri itu bekerja, memintal benang. Maksudnya istri itu, perempuan itu mempersatukan semua orang karena belas kasihannya. Sebutkan bahwa ia memperhatikan orang-orang yang lemah dan miskin. Orang-orang yang kekurangan dan sangat mengharapkan pertolongan. Memang perempuan itu kita tahu di kitab Kejadian itu diciptakan Tuhan sebagai penolong untuk pasangan hidupnya. Karena itu lalu kita tahu apa maksud Tuhan dengan perumpamaannya. Talenta. Talenta itu sejumlah uang yang diukur dengan berat. Kalau tidak salah mungkin 50 kilo. Jadi pada waktu itu tidak ada uang kertas. Tapi uang itu uang logam. Seperti waktu di pedalaman Papua itu dahulunya saya menemukan historinya bahwa dahulu itu mereka mempergunakan kerang di laut itu sebagai tanda pembayaran. Di waktu saya ada di situ masih terjadi barter. Satu sisir pisang bisa diganti dengan 3 tali pancing atau 1 telur ayam. Jadi seperti itu. Saling memperhatikan, saling memberi terjadi di pedalaman itu. Lalu kita bersyukur sebab Tuhan itu senantiasa memperhatikan umatnya. Setiap orang diberinya talenta. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang lain 2, yang lain 1 menurut kesanggupannya. Tuhan yang berpergian ke luar negeri itu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya itu. Karena itu kita bersyukur. Tuhan itu memberi kepada kita talenta-talenta itu. Apa talenta itu? Talenta itu sesuatu yang diberikan sebagai suatu karunia Tuhan. Sedikit-sedikitnya karunia bahwa kita itu dalam hidup berkata-kata dengan benar. Penuh dengan belas kasih. Belas kasih itu bentuk kasih yang terbesar.
Tuhan itu datang kepada kita karena Ia berbelas kasih. Dilihatnya kita ini compang-camping, kita ini penuh dosa, kita ini ingin dikembalikannya. Karena itu Ia memberikan dirinya untuk kita. Ia datang ke dunia ini untuk kita yang lemah dan hati yang terluka. Karena itu Ia ingin memperbaiki hati dan budi kita yang mengalami kemerosotan itu. Mari kita bergembira. Kita menyanyikan tadi, datanglah Tuhan ke tengah-tengah kami. Ia sudah datang ke tengah-tengah kita. Ia memberikan pesan-pesannya kepada kita supaya kita menjadi orang benar, menjadi orang yang berbelas kasih, yang takwa kepada Tuhan Allahnya, yang berbakti karena dengan sungguh-sungguh bekerja untuk sesamanya. Karena itu kita bersyukur, kita disebut mempelainya. Kita ini disebutnya tubuh Kristus. Tubuh Kristus, mempelainya ini yang dipercayakan dengan talenta-talenta itu. Supaya kita bekerja dengan kesungguhan hati. Karunia-karunia diberikan sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Ada sesuatu yang membuat diri kita itu sanggup, kesanggupan seperti itu. Untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya kepada kita. Siapakah suami yang berbahagia karena mendapatkan istri yang demikian? Itulah Kristus. Kalau kita ingin membahagiakan diri kita, bekerjalah untuk Kristus. Dia mempelai kita. Dengarkanlah pesannya dan kerjakanlah apa yang diinginkannya. Karena Dia sumber kasih. Dia sumber yang memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Karena itu mari kita bergembira hari ini menjelang hari-hari bulan November ini dikatakan bulan yang menyatakan persiapan bagaimana perjalanan akhir kita di dunia ini sebagai pengembara supaya kita menemukan jalan bahagia bersama dengan Tuhan. Amin.